lagi Bapak Ubaidillah dan rekan-rekan sekalian yang saya hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Hari ini saya ingin mengajak kita semua untuk sejenak melepaskan pandangan dari layar gawai kita, menoleh ke samping dan memikirkan sebuah tempat yang paling sering kita tuju untuk pulang, yaitu rumah. Jadi makna sebuah rumah itu sendiri apa? Ketika kita mendengar kata rumah, apa yang pertama kali terlintas di pikiran kita? Apakah sebuah bangunan dengan atap yang kokoh, dinding yang dicat dengan rapi, atau deretan perabotan rumah tangga yang terasa nyaman? Secara fisik, benar itu adalah sebuah rumah. Namun, kita semua tahu bahwa rumah bukan sekedar persoalan tentang semen, batu bata, dan kayu. Rumah adalah sebuah rasa. Rumah adalah tempat di mana kita meletakkan segala rasa lelah setelah seharian bertarung dengan dunia luar. Namun, mari kita jujur pada diri kita sendiri, di mana di era modern yang serba cepat ini, apakah rumah kita masih berfungsi sebagai tempat untuk pulang yang seutuhnya? Ataukah rumah kini telah bergeser fungsi hanya menjadi tempat persinggahan seperti sebuah hotel gratis, tempat kita menumpang mandi, tidur, dan pergi lagi tanpa sempat saling bertukar cerita. Banyak rumah saat ini yang mendadak menjadi sunyi, bukan karena tidak ada penghuninya, namun karena hilangnya satu fondasi utama yang tak kasat mata, yang sangat krusial, yaitu ruang komunikasi. Fenomena dekat di mata, jauh di hati. Bapak Ubed dan rekan-rekan yang saya hormati, kita hidup di zaman di mana teknologi menjanjikan kedekatan. Kita bisa menghubungi berbagai orang di belahan dunia dalam waktu beberapa detik atau hanya dalam hitungan detik. Namun ironisnya, teknologi yang sama seringkali membuat kita jauh dari orang-orang yang dekat, yang bahkan duduk tepat di sebelah kita. Pernahkah dari kita memikirkan tentang ruang keluarga kita sendiri di malam hari, di mana ayah yang sibuk dengan pekerjaannya, ibu yang asik menonton video di media sosial, dan anak-anak yang fokus terhadap permainan di ponselnya, atau mungkin masing-masing dari kita mengurung di dalam kamar. Secara fisik berada di bawah atap yang sama, secara fisik mereka berada di bawah atap yang sama, mereka dekat secara spasial, namun secara fisiologis mereka berada di dunia yang berbeda-beda. Mereka hadir sebagai fisik atau secara fisik, namun absen secara mental. Inilah yang kita sebut sebagai fenomena connected but alone, di mana kita saling terhubung dengan dunia luar, namun seringkali kesepian atau merasa sendiri di dalam rumah kita sendiri. Ketika ruang komunikasi di dalam rumah
itu telah mati, maka rumah itu sendiri akan kehilangan jati dirinya atau jiwanya, di mana rumah tidak lagi menjadi tempat untuk yang aman untuk kita bercerita, melainkan berubah menjadi sekedar kotak beton yang dingin. Lalu, mengapa ruang komunikasi itu begitu penting? Mengapa komunikasi di dalam rumah itu begitu krusial? Karena rumah adalah laboratorium pertama atau laboratorium sosial pertama bagi kita setiap manusia. Bagi anak-anak di dalam rumah, di rumahlah mereka pertama kali belajar bagaimana cara mengutarakan pendapat, bagaimana cara mengelola emosi mereka, dan bagaimana cara mendengarkan orang lain. Jika anak tidak menemukan ruang yang sehat di rumahnya itu sendiri atau ruang yang aman, mereka akan mencarinya di luar, dan kita tidak bisa memastikan atau menjamin apakah ruang di luar sana menjadi tempat yang aman bagi mereka dan baik untuk mereka ke depannya. Bagi sepasang suami istri, komunikasi adalah sebuah oksigen dalam hubungan. Ketika komunikasi mampet, kesalahpahaman kecil akan menumpuk menjadi gunung es yang siap menghancurkan keharmonisan rumah tangga. Bagi kita semua, komunikasi di rumah adalah sebuah benteng kesehatan mental, di mana di luar kita meletakkan, di mana kita di luar sudah merasa cukup melelahkan dengan segala tuntutan dan penghakimannya. Rumah harus menjadi satu-satunya tempat di mana kita bisa melepaskan lelah atau penat kita, berbicara dengan jujur tanpa takut dihakimi dan didengarkan dengan penuh empati. Jadi, bagaimana membangun kembali ruang itu? Bapak Ubed dan teman-teman atau rekan-rekan sekalian yang berbahagia, lalu bagaimana kita menghidupkan kembali ruang komunikasi yang mulai redup ini? Kita tidak perlu meruntuhkan dinding rumah kita secara fisik untuk membuat ruang itu kembali baru atau ruang baru, dimana ruang yang kita maksud di sini adalah ruang psikologis, ruang waktu, dan ruang perhatian. Ada 3 langkah sederhana yang mungkin dapat kita lakukan sejak saat ini dan hari ini juga. Yang pertama itu, ciptakan zona dan waktu bebas gawai atau ponsel, atau bisa kita sebut gadget free zone. Kita harus berani mengambil keputusan atau kendali atas teknologi, dimana kita bukan dikendalikan atasnya atau olehnya. Kita harus membuat kesepakatan waktu tertentu di mana seluruh anggota keluarga wajib meletakkan ponselnya mereka. Misalnya saat kita sedang makan bersama, jadikan meja makan sebagai ruang untuk kita berbincang atau mengobrol bersama-sama, dan mulailah tanyakan hal-hal yang sederhana seperti bagaimana harimu atau kabarmu hari ini, atau hal sederhana seperti apa yang membuat hari ini terkesan atau membuat harimu lucu hari ini. Mulailah dengan percakapan yang sederhana dan kecil seperti ini. Yang kedua itu,
Belajar mendengarkan untuk memahami, bukan untuk merespon. Seringkali ketika anggota keluarga kita bercerita, kita mendengarkan hanya untuk mencari celah, menasihati, mengkritik, dan memotong pembicaraan. Ruang komunikasi yang sehat menuntut kita untuk menjadi pendengar yang aktif dan penuh empati. Tetapi terkadang anak atau pasangan kita bercerita bukan untuk meminta solusi, mereka hanya untuk butuh divalidasi bahwa perasaan mereka didengar dan dihargai. Yang ketiga, sediakan waktu berkualitas atau quality time, bukan sisa waktu. Banyak dari kita yang memberikan waktu sisa untuk keluarga, waktu di mana energi kita sudah habis diperas oleh pekerjaan. Yang ketiga, sediakan waktu berkualitas atau quality time, bukan sisa waktu. Banyak dari kita yang memberikan waktu sisa untuk keluarga, waktu dimana energi kita sudah habis diperas oleh suatu pekerjaan. Mari kita ubah polanya, luangkan waktu khusus secara berkala, entah itu sekedar jalan-jalan sore di hari Minggu, atau menonton film bersama, atau melakukan aktivitas rumah tangga bersama-sama. Aktivitas bersama inilah yang memancing interaksi dan komunikasi yang secara natural. Sebagai penutup, hadirin yang saya hormati, salah satu hal yang perlu kita tahu atau ingat, investasi terbaik yang bisa kita berikan kepada keluarga kita bukanlah rumah yang mewah, melainkan kehadiran kita yang seutuhnya. Sebuah rumah yang sederhana namun penuh dengan tawa, cerita, dan keterbukaan jauh lebih hangat dan membahagiakan daripada istana megah yang mewah, yang sunyi dan dingin karena penghuninya saling asing satu sama lain. Jangan tunggu sampai dinding rumah kita menjadi saksi bisu atas keretakan hubungan kita dengan orang-orang terdekat atau orang-orang tercinta. Mari kita buka kembali pintu-pintu komunikasi yang sempat tertutup. Mari kita letakkan gawai kita, tatap mata anak-anak kita, tatap mata pasangan kita, dan mulailah berbicara dan jadikan rumah kita benar-benar sebagai tempat untuk pulang bagi hati yang lelah. Terima kasih atas perhatiannya Bapak dan rekan-rekan sekalian. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan atau masih kurangnya karena berisik. Baik, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.